Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan Injil Barnabas? Injil Barnabas ini ditulis di dalam bahasa Itali, dan bahasa Itali itu bahasa yang belum ada pada zaman Yesus. Lihat ini, kertasnya masih mangkak begini, ini asli ini. Ini berbahagialah orang yang suka pergi ke tempat loak. Saya kalau ke luar negeri tidak pernah saya belanja di mall, itu tidak pernah. Kalau Anda suka ke mall itu sebetulnya hobi yang kurang terpelajar. Anda mesti belanja itu ke toko buku, dan kalau Anda ketemu jodoh di mall, itu masa depanmu mesti nggak baik. Konsumeristik gitu. Anda mesti ketemu jodoh itu di toko buku, di perpustakaan itu loh. Supaya wawasan kita ini luas ya. Nah, saya berikan contoh. Ini tertulis di dalam bahasa Itali dengan terjemahan bahasa Inggris. Injil Barnabas ini. Jadi saya mengupas Injil Barnabas itu dulu. Ketika saya menulis buku ini memang saya belum menemui dokumen-dokumen primer ini waktu saya masih mahasiswa. Seusia Anda lah saya nulis buku ini. Tetapi ketika saya terus-menerus menekuni jalur akademis dalam kajian ilmu agama-agama ini, saya pergi ke Libanon, ke Syria, ke Timur Tengah, saya belajar di sana, dan saya menemukan buku-buku ini. Kalau Anda pergi ke Malang, Anda bisa lihat di museum. Jadi ada ratusan naskah-naskah kuno di sana, bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Aramaik, terbitan Samaria, Yahudi, Kristen, apalagi cuman Katolik atau Protestan tentu. Tidak usah datang ke tempat saya, ke toko buku Anda akan ketemu. Nah, saya lanjutkan. Kapan awal tersiarnya buku yang disebut Injil Barnabas? Pertama-tama, buku ini disebut-sebut oleh seorang yang bernama Bernard de Lamoni di dalam Menagiana volume keempat di Paris tahun 1715. Ini awal pertama orang menyebut-nyebut eksistensi buku yang namanya Injil Barnabas. Tahun 1718, John Toland dalam bukunya Nazarenes or Jewish, Gentile and Mohammedan Christianity, dia menulis ini adalah sebuah Injil Islam, karena pada waktu itu orang menyebut Islam, orang Barat itu menyebut Mohammedanisme. Meskipun sebutan ini kurang enak karena Islam bukan agama Muhammad, dalam kajian Islam kan begitu. Tetapi ya ini saya tulis apa adanya. Ini gambaran orang Eropa, ini adalah Injil Muhammad atau Injil Islam yang selama ini tidak pernah dipublikasi di antara orang-orang Kristen. 1734 Josh Hill menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dan mengisahkan kabar burung penemuan Injil Barnabas dari naskah bahasa Itali dan diambilnya dari buku berbahasa Spanyol. Jadi kisah tentang kabar burung penemuan Injil Barnabas oleh Fra Marino. Dan dia ngambil cerita itu dari mana? Dari naskah Spanyol. Nah, kisahnya bagaimana? Konon katanya bahwa Fra Marino itu seorang imam Katolik. Ini kabar burung yang diceritakan dalam naskah Spanyol itu. Dia datang ke perpustakaan Paus Sixtus kelima antara tahun 1585 sampai 1590. Dia menemukan sebuah kitab kuno bersampul kulit dan bertinta emas. Lalu ketika diacak membukanya, di situ digambarkan bahwa ketika Adam dan Hawa terusir dari surga, dia mendapati langit itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untan kemudian dia katanya masuk Islam, dan kemudian menyiarkan Injil ini ke dalam komunitasnya, dan sampai kemudian Injil itu ada di perpustakaan, lalu disebarkan mulai dari Prusia sampai 1738 itu dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina sampai sekarang. Ini menurut cerita kabar burung tadi. Mulai diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ini. Jadi ketika saya bicara tentang terjemahan Inggris, saya punya langsung ini naskah primernya. Nah, yang siapa yang menerjemah? Penerjemahnya juga orang Kristen, bukan orang Muslim. Jadi orang Kristen tahu bahwa buku ini perlu diterjemahkan karena apa? Ini menarik, Injil kok ada Nabi Muhammadnya itu. Karena panggilan keilmuan,
buku itu diterjemahkan. Yang terjemahkan juga orang Kristen, namanya Lonsdale dan Laura Rack. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris berdampingan dengan naskah Italia ini, bahasa aslinya, itu dia sertakan kira-kira 100-an halaman di sini. Ada 100-an halaman yang menulis tentang critical analysis, analisis kritis bahwa Injil ini pasti produk abad pertengahan. Tetapi menariknya, dari buku ini 1 tahun kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Oleh siapa? Oleh orang yang bernama Dr. Khalil Sa'adah. Dia pun orang Kristen penerjemah dalam bahasa Arab. Khalil Sa'adah ini adalah seorang intelektual dari gereja Koptik Ortodok, segereja dengan saya. Nah, dari tulisannya Khalil Sa'adah ini pertama-tama kemudian dikenal tarjamah Injil Barnaba di dalam bahasa Arab. Ini bukunya. Nah, ini bukunya. Ini terjemahannya dalam bahasa Arab. Ini yang diterjemahkan oleh Khalil Sa'adah. Ini ternyata tarjamah ila lughatil Arabiyah ad-Doktor Khalil Sa'adah. Ini di situ tertulis di sini. Nah, tetapi saudara-saudara, dari buku 2 ini, dari bahasa Inggris dan bahasa Arab ini, kemudian untuk pertama kali dibawa ke Indonesia oleh siapa? Profesor Dr. Ahmad Salabi. Kira-kira tahun akhir tahun 1960-an, beliau memberikan ceramah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan buku ini mulai diperkenalkan dan diterjemahkan. Penerjemahnya misalnya Bakhtiar Effendi, 2 jilid, terjemah Injil Barnaba di Bandung. Lalu Husin Abu Bakar dan Abu Bakar Basmelah, itu kira-kira tahun 1970. Kemudian Rahnip M, diterjemahkan Bina Ilmu di Surabaya. Rahnip mengambil dari naskah bahasa Inggris, tetapi Abu Bakar Basmelah mengambil dari naskah bahasa Arab. Ya. Tetapi ironisnya apa? Ini harus saya katakan terus terang, jangan ada dusta di antara kita. Karena apa? Naskahnya yang meneliti tentang Injil Barnabas itu dibuang oleh penerjemah Indonesia. Dan itu sudah dimulai dari terbitan Aisyah Bawani Wakaf di Karachi 1978. Jadi telaah kritis yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas itu dibuang sama penerjemah. Teks Italinya dibuang, hanya tinggal bahasa Inggris, lalu telaah kritisnya dibuang. Seolah-olah Injil ini adalah Injil asli yang baru ditemukan. Nah, kalau tidak ada bahasa Italinya kan nggak kelihatan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dalam bahasa Indonesia pun juga begitu. Telaah kritis tadi dibuang di terjemahan bahasa Arab. Jadi sebetulnya ada nuansa ketidakjujuran juga ketika memperkenalkan buku ini di dalam bahasa Indonesia. Karena itu, seorang penulis Mesir yang terkenal, namanya Abbas Mahmud Al-Akhod. Dia menulis banyak buku, karena judul pertama antara lain judulnya Allah, Hayatul Masih. Itu buku-buku yang banyak beredar di dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, ya. The Genius of Christ, itu tulisannya beliau. Dia mengatakan bahwa buanglah Injil Barnabas itu dalam dialog kita dengan saudara Kristen. Karena kita memaksakan paradigma kita, di mana Injil ini memang tidak dikenal di dunia Kristen sebagai Injil yang memang memiliki nilai sejarah. Itu catatan seorang Abbas Mahmud Al-Akhod. Kalau Anda mau baca bukunya, teks Arab, Inggrisnya juga ada di Malang. Kemudian yang kedua, Profesor Kiai Haji Dr. Andes Hasbullah Bakri. Beliau ini orang Indonesia yang nulis buku, banyak buku perbandingan agama. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Injil Barnabas itu tidak ditulis oleh para Hawariyun, yaitu murid-murid Nabi Isa. Karena apa? Pada zaman itu bahasa Itali belum ada. Yang ada bahasa Latin, Ibrani atau Yunani. Kata Profesor Hasbullah Bakri, andai pun Injil ini berasal abad pertama, pasti ditulisnya tidak dalam bahasa Itali. Karena dengan demikian maka semangat dialog yang jujur tentu tidak elok kalau menggunakan dokumentasi abad pertengahan untuk dipaksakan sebagai sarana dialog Islam Kristen. Inilah inti dari kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas. Dan setelah kabar burung itu menyebar lewat terjemahan bahasa Spanyol yang diterjemahkan oleh Mustafa de Arande. Menariknya, menurut para ahli Mustafa de Arande itu sendiri ya Fra Marino tadi. Kenapa?
Nanti kita akan buktikan telah kritisnya terhadap teks ini. Kemudian kenapa waktu itu kok muncul tulisan Injil Barnabas? Karena gereja Katolik waktu itu melakukan politik inkuisisi terhadap orang Islam dan orang Yahudi di Spanyol. Dimanapun sejarahnya kalau pemaksaan agama dilakukan secara politis, itu membuat orang juga masuk Katolik tapi tidak dengan hati tulus. Tetapi dia ingin melampiaskan ketidaksukaannya pada hierarki gereja saat itu dengan dia menciptakan buku yang namanya Injil Barnabas. Saya meyakini Fra Marino sendiri yang menulis Injil Barnabas itu. Dan saya juga meyakini berdasarkan penelitian saya bahwa Mustafa de Aranda itu adalah Fra Marino sendiri. Karena apa? Tampaknya kalau dia orang yang baru belajar bahasa Arab. Dari banyak catatan-catatan kaki pada teks Itali yang di sini Anda bisa ikuti, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berasal dari Timur Tengah. Misalnya dia menyebut Subhanallah, ditulis Allahu Subhan, kan tidak mungkin itu. Jadi artinya bahwa bahasa Arabnya dia terpengaruh bahasa Spanyol. Ketika dia nulis anno, tahun, dia pakai dengan huruf H. Dan itu tampak orang Spanyol yang menggunakan bahasa Itali. Mirip dengan orang kita yang menggunakan transliterasi Inggris dari bahasa Arab. Misalnya huruf 2S itu nggak lazim dalam bahasa Arab kan? Kiai Haji Ahmad Hasan dengan 2S. Karena apa? Itu pengaruh Singapura pada tahun 1940-an. Nah, terjemah itu tidak muncul dalam teks Arab, mesinnya cuma satu, kenapa? Tidak ada sadahnya, kenapa ditulis dengan 2S. Itu tampak bahwa ketika beliau lahir, mungkin tanda kelahirannya diterbitkan di Singapura. Karena Kiai Haji Ahmad Hasan memang berasal dari sana. Contoh seperti itu. Orang Ambon sama orang Jawa kalau berbahasa Indonesia kelihatan sekali. Itu beta pung istri. Kalau di situ kan beta punya istri. Kalau di Jawa istri saya mas, Joko Kudo itu kan bisa gitu kan. Istri saya dengan saya punya istri itu kan tampak. Kalau ini dialek timur, ini dialek barat. Bahasa itu bisa dilakukan seperti itu. Ketika dia nulis Cristo itu dengan 2 huruf S dalam naskah Itali, itu menunjukkan bahwa dia memang orang Itali, orang yang berbahasa Itali berlatar belakang Spanyol. Dan orang Spanyol waktu itu yang dipaksa menjadi Katolik itu ada 2 marga. Marga Morisco dan marga Marino. Satunya Yahudi, satunya Islam. Nah, lalu bagaimana kita bisa melacaknya sekarang? Ini saya scan dari kitab aslinya ini. Ini naskahnya yang terbit tahun 1907. Lonsdale dan Laura Rack, terbitan oleh Clarendon Pers ya. Tahun 1907. Lah ini terbitan Karachi yang menghilangkan telaah kritis atas Injil Barnabas yang lebih dari 100 halaman tadi. Kemudian ini adalah yang terjemahan bahasa Arab, ya, sampul halaman dari buku yang aslinya ini, ya. Dan kemudian ketika Khalil Sa'adah itu meninggal, penerbitan itu dilakukan oleh majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar itu yang terkenal sekali dari muridnya Syekh Muhammad Abduh, namanya Muhammad Rashid Ridha, seorang pembaru Islam di Mesir yang terkenal pada waktu itu. Dia yang mengambil alih penerbitan ini dari sahabat Kristennya, yaitu Khalil Sa'adah. Tapi dalam terbitan-terbitan berikutnya di sini masih dimuat, telah kritis itu masih dimuat di sini. Dalam teks yang tahun 1908. Tapi dalam terjemahan Injil Barnabas bahasa Arab di zaman sekarang ini, telah kritisnya juga dibuang. Nah, rupanya memang ada kesengajaan supaya itu untuk membuat kegaduhan teologis antara Islam dan Kristen. Karena beberapa kelompok sekalipun sadar ini bukan Injil yang asli, tapi menguntungkan dakwah Islam. Itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat catatan-catatan kritis itu dan juga apa yang bisa diteliti dari Injil Barnabas. Yang pertama harus dilakukan satu catatan bahwa
Injil Barnabas ini, kata The Gospel of Barnabas, itu yang dijadikan rujukan beberapa penulis untuk mempertahankan keaslian Injil Barnabas. Itu pernah disebut di dalam Decretum Pseudo Gelasianum. Dekret Paus Gelasius pertama. Tetapi kenapa disebut pseudo? Jadi di situ Paus Gelasius itu menurut dokumen yang judul dikatakan pseudo ndak asli ini, dikatakan ada 60 kitab-kitab terlarang yang dibaca di gereja. Urutan ke-14 itu namanya Epistle of Barnabas. Dan urutan yang ke-24 itu adalah Gospel according to Barnabas. Nah, kenapa bisa begini? Ternyata ada tiga naskah yang memakai nama Barnabas. Yang pertama Epistle of Barnabas. Epistle of Barnabas itu artinya surat Barnabas. Dan surat ini tidak pernah dilarang di gereja. Jadi gambaran bahwa Sixtus melarang ada kitab larangan itu tidak pernah ada. Sampai sekarang kitab-kitab apokrif itu masih ada. Ini contohnya. Ya, Apokrifa al-Ahdul Jadid. Bagaimana kitab-kitab ini ditulis? Kenapa gereja menolaknya? Ini lengkap ditulis, ada berjilid-jilid ini. Ini diterbitkan di gereja Koptik Ortodoks ini atas imprimatur izin dari Uskup Subra. Di depannya ada foto dari Bapak Sinuda ketiga. Makanya selalu pakai kumis, pakai jenggot. Coba perhatikan ini. Ini kan orang Timur Tengah Kristennya begitu. Nah, kemungkinan besar penulis ini mengaburkan antara Acts of Barnabas, kisah Rasul Barnabas dan Gospel of Barnabas. Tidak pernah ada rujukan. Kalau gereja lama itu gini. Kalau kitab-kitab itu pernah ada dan hilang, kutipannya minimum ada. Misalnya The Gospel of Hebrew. Itu kitabnya hilang. Tapi sejumlah kutipan itu ada dalam kutipannya bapak-bapak gereja yang mengatakan dulu pernah ada buku yang namanya The Gospel of Hebrew. Itu selalu ada. Ada ungkapan di Rasul Barnabas yang mengatakan di dalam peperangan pihak yang menang selalu akan menderita karena mereka dibebani dosa yang lebih banyak. Tetapi ungkapan seperti ini yang katanya ucapan Barnabas juga tidak ada dalam Injil Barnabas. Dan yang disebut Epistle of Barnabas, kitab surat Barnabas, itu dihargai oleh gereja. Sampai hari ini dianggap sebagai the Apostolic Fathers. Tulisan-tulisan yang berasal dari zaman murid Yesus. Dari zaman para rasul. Dan itu dianggap sebagai buku yang bermanfaat. Dan di gereja ortodoks itu dikenal dengan Taklid al-Muqaddas. Jadi tradisi suci, paradosis yang terus sampaikan dari Yesus 12 muridnya 70 murid, 7 murid dari 12 murid dari 70 murid sampai hari ini tidak boleh ini mata rantainya putus. Itulah yang di gereja ortodoks disebut sebagai khilafah rasuliyah. Tapi karena kata khilafah sekarang dibajak oleh pihak intoleran, maka saya tidak menggunakan kata khilafah lagi, saya gunakan kata taklid al-muqaddas sebagai terjemahan dari paradosis rasuliyah. Ya. Kemudian isinya surat Barnabas apa? Misalnya ini. Supaya orang Kristen tidak kembali kepada sikap legalistik dari Yahudi. Tentang hukum Yahudi yang detail sekali. Yang kedua, isinya surat Barnabas sama persis dengan isinya Perjanjian Baru. Itu bukan kitab suci, tetapi ditulis oleh muridnya yang nulis kitab suci. Gitu. Karena itu dalam Kodeks Sinaiticus, Epistle of Barnabas itu dihormati, ditempatkan setelah kitab Wahyu, sekalipun bukan kitab suci. Tapi dianggap sebagai punya wibawa setelah Perjanjian Baru. Sekalipun demikian, yang satu lagi, pengaburan dengan yang namanya kisah Rasul Barnabas, itu berasal dari abad ke-5. Itu sesungguhnya juga cerita yang tidak ditolak oleh gereja kuno. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada cerita kematian syahid Rasul Barnabas di Siprus. Khususnya di pulau Siprus di kota Salamis. Dan ketika dia martir di sana, dia ditunggui oleh Rasul Petrus. Setelah orang-orang yang menganiaya Barnabas itu membakar mayatnya, tulang-tulangnya dibawa, diselamatkan di sebuah gua. Pada tahun 400 sekian zamannya Maharaja Zeno,
ditemukan relikwi dari Rasul Barnabas itu, dan kemudian diterbitkan perangko di Siprus bahwa disinilah tempat peninggalan Rasul Barnabas. Itu dihormati sampai sekarang oleh gereja Ortodok. Lalu gereja Protestan kan nggak punya cerita semacam ini. Di gereja Ortodok kan dipelihara, dan di dalam tulisan yang dinamakan kisah Barnabas itu ada catatan. Aslinya tertulis begini: jenazah Rasul Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Berarti Barnabas tidak menulis Injil sendiri, tapi Injil yang diwartakannya Injil menurut penuturan Matius. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Matiusnya dibuang. Seolah-olah bunyinya Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya. Ini untuk meneguhkan bahwa seolah-olah Barnabas menulis Injil sendiri. Tapi serapat-rapatnya kita menyimpan hal yang salah, terbukti juga. Inilah naskah Injil Barnabas edisi bahasa aslinya Itali. Di atas tertulis, Vero Evangelio di Yesu Nazareto Chiamato Cristo. Inilah Injil yang benar dari Yesus yang disebut orang Nazaret yang disebut Kristo. Berarti di sini diakui Yesus adalah Kristo. Kristus itu adalah terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani Hamasia, bahasa Arabnya Al-Masih. Karena kata sandang definite artikel al itu di depan kalau bahasa Arab, bahasa Ibraninya ha, bahasa Arabnya a di belakang, Mesiha, Yesua Mesiha, Mesiha Dagala, jadi Al-Masih Ad-Dajjal misalnya. Itu dari Alkitab Pesita itu. Kata Dajjal itu dari bahasa Suryani. Yesus orang Nazaret disebut Kristus. Tetapi di pasal 96 dikatakan Yesus bersumpah. Dan anehnya sumpahnya Yesus itu mirip sumpahnya Nabi Muhammad. Walladzi nafsi biyadihi. Demi dia yang diriku ada dalam genggaman tangannya. Ini tidak lazim di abad pertama. Ini sumpah yang muncul di dalam kitab hadis. Ya, zaman Yesus itu tidak ada sumpah seperti itu. Dia mengatakan demi jiwaku dalam genggaman tangannya, aku bukanlah Mesias. Padahal Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Tidak mungkin orang Yahudi di abad pertama tidak mengerti kalau Mesias bahasa Ibrani itu sama dengan Kristus bahasa Yunani. Berarti penulisnya masih bukan orang Yahudi di abad pertama. Kemudian kesalahan geografis. Digambarkan terlalu fatal. Pergilah Yesus ke Galilea, turunlah ke sebuah perahu untuk berlayar ke kota Nazaret. Bagaimana Nazaret dilayari? Karena itu kota perbukitan. Kalau Anda mengatakan berlayarlah orang ke Salatiga, pasti bukan orang Salatiga. Karena Salatiga itu kota tinggi. Kemudian turun dia ke Kapernaum. Ya, tidak mestinya turun ke Kapernaum. Di situ naiklah dia ke Kapernaum. Went up to Kapernaum. Kapernaum adalah kota pesisir. Itu tidak mungkin naik, tapi pasti turun. Di tempat lain lagi, misalnya situasi abad pertengahan. Maria Magdalena dan Marta membeli 2 kota. Magdala. Di abad pertama bagaimana mungkin orang Yahudi bisa membeli kota? Karena dia jajahan Roma. Ungkapan sepertinya yang muncul di abad pertengahan di era kapitalisme. Lalu yang kemudian digambarkan tong-tong yang berasal dari kayu untuk menyimpan anggur. Pada zaman Yesus, anggur disimpan di tempayan yang berasal dari tanah. Penyimpanan dari kayu itu muncul khas di Italia abad pertengahan. Yesus tidak dikhianati dengan 30 keping perak, tapi dengan 30 denarius yang terdiri dari 60 minute. Itu adalah mata uang Spanyol pada abad 14. Yesus berkata, marilah kita pergi ke Sinai, kita melaksanakan syariah puasa 40 hari. Memang Yesus berpuasa 40 hari, tapi quadragesima baru ditentukan di konsili Nikea. Meskipun sudah ada praktek, tapi praktek puasa 40 hari dalam bentuk kanonisasi, itu tidak ada pada zaman Yesus. Kemudian yang lagi yang terakhir ini menjelaskan bahwa asal-usul Injil Barnabas. Barnabas mengatakan begini, bahwa tahun Yobel yang sekarang diperingati dengan 100 tahun. Tidak ada tahun Yobel yang diperingati 100 tahun dalam kitab Imamat, kitab Taurat. Tahun Yobel itu 50 tahun sekali. Kenapa 100 tahun? Karena Paus Bonavisius ke-8 tahun 1300 mengubah 50 menjadi 100. Maka 50 dijadikan 100. Lalu paus berikutnya diubah jadi 50 kembali. Paus berikutnya lagi Clement mengubah jadi 25.
pada zaman Siktus belum waktunya tahun Yobel, ingatan orang masih tahun 1300, dia perayaan Yobel lakukan karena pengangkatan dia jadi paus. Itu yang kemudian dikritik oleh penulis ini, saking semangatnya mengkritik, dia lupa membaca Taurat bahwa pada kitab Taurat tahun Yobel itu bukan 100 tapi 50. Maka terminus perquem, tahun awal ditentukan Injil Barnabas, pasti setelah tahun 1300, secara khusus adalah zaman Paus Sixtus kelima, karena tampak dari bahasa Spanyol dan sebagainya, pemakaian bahasa Itali dengan 2 S ya, misalnya Barnaba Apostolo di Yesu Nasareto Ciamalo Kristor 2S itu tampak kalau itu orang abad pertengahan. Dengan demikian kesimpulannya, kenapa kita harus memakai buku yang sesungguhnya tidak memiliki nilai sejarah? Dan lebih-lebih saking semangatnya, Injil Barnabas itu tidak cocok dengan Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran, Al-Masih itu entah bagaimana dimaknai secara teologis, itu bukan urusan sejarah, itu urusan tafsir masing-masing agama. Al-Masih itu adalah gelar untuk Yesus. Ya, Innamal Masih Isa bin Maryam misalnya. Atau Ismuhul Masih Isa bin Maryam itu gelarnya Yesus. Entah bagaimana dipahami antara perbedaan Kristen dan Islam, tapi yang jelas kata Al-Masih dalam Al-Quran tidak pernah diterapkan untuk Nabi Muhammad. Tapi dalam Injil Barnabas, Nabi Muhammad disebut Al-Masih. Terus kemudian yang paling menarik, ada banyak tulisan Dante masuk ke situ. Dante Alighieri. Neraka dan surga ada 9 jumlahnya. Itu juga tidak cocok dengan Alkitab, juga tidak cocok dengan Al-Quran. Sekian dulu, terima kasih. Semoga presentasi ini bisa merangsang kita untuk berpikir lebih jernih tentang keberadaan buku yang disebut Injil Barnabas. Terima kasih.